Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baitil kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'ana Allahu bi'ulumihi naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajmain. Qauluhu ihdinas siratal mustaqim ay arsyidna ilaihi wa yabdulu minhu siratal ladzina an'amta 'alaihim bil hidayati wa yabdilu minal ladzina bisillatihi ghairil maghdubi 'alaihim wa hum al yahudu waladdallin. Amin. Pada pengajian sebelumnya sedang membaca surat Al-Fatihah, namun karena waktu itu isya'nya keburu tiba, jadi masih ada ayat yang belum selesai kita baca. Sebagaimana diketahui, Fatihah itu terbagi daripada beberapa jumlah. Ada jumlatus sana, artinya jumlah pujian kepada Allah, dari mulai alhamdulillahirabbil alamin sampai dengan maliki yaumiddin. Ada jumlah du'aiyah, dimulai dari iyyaka na'budu sampai ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang belum itu ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, semoga engkau memberikan petunjuk, as-sirata, kepada jalan, al-mustaqimah, yang lurus. Yang dimaksud dinul Islam. Ay arsyidna, semoga engkau Allah memberikan petunjuk, memberikan petunjuk, memberikan pencerahan untuk kami. Nah, itu maknanya as-siratal mustaqim, yang dimaksud adalah dinul Islam. Dikatakan dalam tafsir aizidna hidayatan, dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim itu adalah semoga engkau Allah menambahkan hidayah, wa adimna alaihi, dan menetapkan hidayah itu kepada kami. Ini bentuknya doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menambah-nambah hidayah dan menetapkan hidayah itu sampai kita wafat. Karena ada orang yang awalnya mendapat hidayah, tetapi ketika wafat mereka tidak dapat hidayah, sehingga wafatnya su'ul khotimah. Itu maknanya. Wal hidayatu tutlaku ala dalalati wa tabyin. Yang disebut hidayah itu apa? Hidayah itu adalah dibahasakan secara mutlak ala dalalati, merupakan petunjuk jalan. Jadi kalau kita mendengar bahasa hidayah, itu artinya petunjuk jalan. Nanti ada lagi taufik. Kalau taufik itu menuntun jalan. Jadi kalau ada orang nanya alamat si A di mana, kemudian kita beritahu tuh
jalan ini nomor sekian, RT sekian, RW sekian. Itu namanya apa? Hidayah. Itu contohnya. Lain dengan taufik. Kalau taufik itu alamatnya diberikan, orangnya langsung dibawa, dituntun supaya sampai kepada tujuan. Makanya kita sering mendengar hidayah dan taufik. Hidayah artinya petunjuk, taufik artinya bimbingan, dituntun sampai tujuan. Nah, kalau dibahasakan hidayah, menurut mutlaknya bahasa adalah yang dimaksud alad dalalati wat tabyini, merupakan petunjuk dan penjelasan. Karena itu Quran disebutnya hudan, petunjuk. Kenapa disebut petunjuk? Di dalamnya itu adalah merupakan petunjuk jalan, petunjuk kehidupan, petunjuk keselamatan, wat tabyin, dan isinya itu penjelasan. Makanya Quran kadang-kadang disebut apa? Hudan, disebutnya petunjuk. Nah, yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim adalah semoga Allah menambahkan petunjuk kepada kita dan menetapkan petunjuk itu tidak dicabut kembali. Secara bahasa hidayah itu wa illam yasul wusulun nahu wa amma samudu fahadainahu. Bahkan yang disebut hidayah itu tadi disampaikan, sekalipun petunjuk itu tidak sampai pada tujuan, karena tadi itu hanya dikasih apa saja, alamat saja, itu hidayah, walaupun tidak sampai pada tujuan. Contoh dalam Quran ada kisah wa amma samudu fahadainahu. Dulu ada kaum Samud, mereka itu pada inkar kepada Allah. Mereka diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, tetapi tidak sampai kepada tujuan petunjuk itu, tidak menerima mereka. Ada kan orang yang kadang-kadang ngeyel ya, sudah dikasih alamat masih tetap aja kepada keyakinannya. Kalau mau ke Pak RT, Pak, kesini jalannya, kesana aja, nyasar dia. Artinya hidayah itu sudah diberikan, petunjuk itu sudah diberikan, tetapi memang dia sendiri tidak menerima hidayah itu sehingga tidak sampai kepada tujuan. Itu karena baru hidayah, seperti yang terjadi kepada kaum Samud. Ay bayyana lahum, kata Allah, kaum Samud itu sudah diberikan penjelasan oleh Allah mengenai nabi, mengenai rasul, mengenai hari kiamat, mengenai hari akhirat, tetapi mereka mengabaikan itu semua sehingga mereka tidak sampai kepada tujuan. Itu satu. Kedua, wa tutlaku 'alaiha ma'al wusuli lil khairi, dan yang kedua, hidayah itu adalah bisa juga dibahasakan sebuah petunjuk yang mengantarkan kepada kebaikan. Itu juga namanya apa? Hidayah. Makanya kalau orang insaf, tadinya kurang bagus hidupnya, kemudian berubah menjadi baik, nyebutnya kita itu apa? Mendapatkan hidayah. Nah itu ya, ada orang tiba-tiba jadi rajin ke masjid, alhamdulillah dapat hidayah, kan begitu. Nah, kenapa disebutkan seperti itu? Karena ma'al wusuli ilal khair, hidayah itu menyampaikan seseorang kepada kebaikan. Akhirnya orang tersebut bisa tersambung dengan kebaikan. Wa huwal muraduhuna, dan inilah yang dimaksud dalam ayat tadi, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, tunjukkan hamba ke jalan yang benar, yakni dinul Islam. Tuh. Wa madatul hidayati tata'adda limaf'ulaini. Al-awalu binafsiha wasani imma kadzalika kama huna. Dan hidayah itu sendiri ada yang langsung tanpa pelantara, karena ada dua maf'ul di sini, disebutnya tata'adda limaf'ulaini. Hidayah ini berkaitan dengan dua maf'ul.
Yang pertama, hidayah itu adalah binafsiha, datangnya sendiri. Allah langsung memberikan, tiba-tiba sedang mancing, kebenaran itu datang di kepala, masuk ke dalam hati. Pulang jadi insaf tuh orang. Ada yang begitu kira-kira. Ya kan? Nah, diomong sama orang mah gak terima, malah galak dia. Begitu dia mancing sendirian, merenung saja, utang gak lunas-lunas, ya kan? Akhirnya Allah datangkan hidayah itu masuk ke dalam hatinya, insaf dia. Itu juga hidayah, disebutnya binafsiha, langsung kepada dirinya tanpa pelantara orang lain. Ada juga hidayah, ini langsung kepada dirinya. Tadinya waktu sehat mau sombongnya minta ampun, tiba-tiba Allah menyadarkannya melalui sakit. Dek, dia sakit. Begitu sakit tidak ada orang nengok. Kenapa? Karena waktu sehatnya galak dia. Jadi begitu sakit kata orang, rasain lu. Baru-baru pingin nengok. Datang hidayah dari Allah. Ya Allah, mungkin ini akibat aku galak pada waktu saya sehat. Sadar tuh dirinya tuh mendapatkan petunjuk. Begitu sembuh jadi baik dengan setiap orang. Itu disebutnya hidayatan linafsihi. Datangnya hidayah itu tanpa pelantara orang lain, langsung Allah berikan kepada dirinya. Yang kedua, wasani imma kadzalika kama huna. Adapun yang kedua, datangnya itu hidayah melalui pelantara. Dikatakan wa imma bilami au ila. Apakah hidayah yang mendatangi kepadanya melalui orang lain, atau kita yang ilah, kita yang mendatangi hidayah? Contoh, umpamanya kitanya tidak kemana-mana nih, di rumah saja. Tiba-tiba datang jamaah. Kan ada tuh teman-teman kita yang suka nyamperin ke rumah-rumah ngajak sholat tuh. Artinya hidayah itu datang ke rumah, ngajak sholat, ngajak berjamaah. Timbul tersentuh berangkat ke masjid. Itu namanya lil hidayati. Ada juga yang ilah hidayati, kita yang nyamperin hidayah. Kita datang ke pengajian, nyamperin ke para ulama, mendekati orang soleh sehingga mendapatkan pencerahan. Itu disebutnya kita mendatangi apa? Hidayah. Semua itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ada yang melalui pelantara, ada juga yang tidak melalui pelantara. Makanya dalam Quran disebutkan yahdi lillati hiya aqwam. Nabi membawakan hidayah kepada kaumnya. Ada juga ayat yang mengatakan innaka lan tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau telah memberikan petunjuk untuk menuju jalan yang benar. Hakikatnya tetap dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, dan hidayah itu tetap pada kita, dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca Fatihah mah enakan orang tua dulu. Dodnya itu medok banget. Saya belajar Fatihah di Labuan tuh nggak beres seminggu tuh. Salah terus. Keringat udah gede cilik, belum lulus ya. Karena dulu zaman di pondok tuh nggak boleh ngimamin tuh kalau belum sah kata kiainya Fatihahnya. Aduh, repot juga lah ya. Cuman kalau kebutuhan malah di rumah mah tiba nggak ada yang ngetes. Mamumnya istri kebut aja Fatihah kan gitu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang dimaksud hidayah tadi itu adalah siratal ladzina an'amta,
yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat, yang telah engkau berikan anugerah alaihim kepada mereka. Dengan apa? Bil hidayati, dengan petunjuk. Wa yabdilu minal ladina bisillatihi, dan lapad alaihim ini menjadikan badal dari lapad alladina bisillatihi, dengan silahnya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Siapa itu? Humul yahudu, yaitu orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, itu yang diminta itu. Artinya yang diminta oleh kita itu hidayah dari Allah, sebagaimana hidayah yang diberikan kepada orang-orang yang telah diberikan nikmat hidayah. Kan dalam doa suka ada tuh, minan nabiyyina wasyuhada'i wassolihina. Itu yang kita minta dalam Fatihah itu adalah hidayah Allah yang telah diberikan kepada para nabi, kepada para rasul, kepada orang-orang syuhada, dan kepada orang-orang yang soleh. Kan dalam doa ada ya, dalam doa ya. As-siratu, lapad siroto, tadi siratal ladina, wa huwa fil asli at-tariqil hissi. Sirat itu makna asalnya adalah jalan. Jalan tuh, jalan gede tuh sirat itu. Asal maknanya adalah apa? Jalan, makna sirat itu. Tetapi wal muradu bihi huna dinul Islam. Namun yang dimaksud dalam surat Fatihah ini, yang disebut jalan itu adalah dinul Islam, agama Islam. Ya. Kenapa jauh dari jalan menjadi agama? Ini pentingnya ilmu nih. Ini yang disebut isti'arah tasrihiyah asliyah, meminjam satu kalimat untuk makna yang berbeda. Ulangi, meminjam satu kalimat untuk makna yang berbeda. Kalimat yang dipinjam sirat, maknanya jalan yang lurus, tetapi yang dimaksud dinul Islam. Disebutnya majaz isti'arah tasrihiyah asliyah. Itu istilahnya ya. Nah, majaz isti'arah tasrihiyah asliyah, meminjamkan kalimat dari satu kalimat dengan tujuan yang lain. Maksudnya haitsu syubiha dinul islami bitariqil hissi, disamakan agama Islam yang lurus dengan jalan yang lurus. Kenapa disamakan begitu? Bijami'i anna kullan mausulun lil maksudi, karena kedua-duanya, baik itu jalan atau agama, bisa mengantarkan orang ke tempat tujuan. Jalan, kalau kita tujuannya ke Sangiang kan lewat jalan. Artinya jalan itu bisa mengantarkan kita ke tempat tujuan. Agama mengantarkan orang menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya punya sikap yang sama untuk apa? Untuk wusulil maqasidi, menyampaikan kepada tujuannya. Makanya syubihad dinul Islam ala tariqi, disamakan atau diserupakan agama Islam itu dengan jalan yang lurus. Jelas apa ya? Udahlah, pura-pura jelas aja lah. Orang saya juga yang macam merasa tidak jelas ya. Masya Allah, Rabbi ya Karim. Itu bijami'i anna kulla mausubul maksud. Wastu'irasmul musabbabi lil musabbil mutasabbi, disamakan yaitu jalan dengan agama. Wa aslus sirati, asalnya lapad sirat, kan sekarang kita menemukannya pakai sod ya, sirat pakai sod, itu asalnya sin.
Sirat asalnya tuh. Nah, wa aslus sirata bisadi, asalnya lafaz as-sirat pakai sod itu bisini dengan sin, sirata. Makanya guru tahsin suka ngomong begini, Bapak, kalau tidak bisa menyebutkan sod dengan sempurna, tidak apa-apa dengan sin saja. Alasannya apa? Karena asalnya sod di situ adalah apa? Sin. Konon ya. Asalnya sod di situ adalah sin. Oleh karena itu guru qiraat, kalau Anda tidak bisa menyebutkan sod dengan sempurna, maka boleh ditarik ke tempat makhraj sin, karena sod dengan sin berdekatan. Yang beda itu hanya isti'la'nya, mana yang lebih tebal, mana yang tidak tebal. Ini pentingnya al-akhdu bitajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana asimun. Maka tajwid itu wajib bagi orang yang membaca Al-Quran, dan barang siapa tidak bertajwid maka dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabiha, dan dengan sin itu qara'a membaca siapa? Qunbulun, Imam Qunbul. Jadi dalam qiraat itu ada imam yang bernama Imam Qunbul. Beliau membaca Fatihahnya itu ketika lafaz as-sirata tidak pakai sod tetapi pakai sin. Namanya siapa? Imam Qunbul. Nah, penjelasannya bagaimana? Ubdilat sodan li ajri harfal isti'la. Setelah yang awalnya itu sin, kemudian sin itu digantikan kepada sod. Alasannya li ajli harfil isti'la, karena supaya mendekati huruf yang makhrajnya tebal. Sod, to, kan to tebal, berdekatan tuh. Kalau dari sin terlalu jauh gitu, maka ditukarkan, tetapi tidak merubah makna. Bahkan dalam qiraat yang lain, wa qad tusyammu sodu zayan. Bahkan ada yang membaca sod itu diismamkan kepada za. Seperti Muammar baca Quran ziratal ladzina, ya kan di kaset tuh, indina ziratal, sodnya itu diismamkan kepada zai. Jadi kalau ada yang baca begitu, seorang qori jangan disalahin, karena ternyata di tafsir ada penjelasannya. Boleh juga dibaca seperti itu. Yang penting ngerti ilmunya. Kalau nggak ngerti ilmunya nggak usah begitu-begitu tuh, ya kan? Pugu nggak ngerti qiraat baca waduh, diketawain orang, begitu ditanya alasan nggak ngerti. Nah itu tidak boleh. Kalau ngerti ilmunya tentu boleh, karena tahu riwayatnya, mengerti cara-caranya. Nah, ada imam qiraat yang menggantikan sod itu, mengismamkan kepada huruf za, maka membacanya menjadi az-zirata. Gitu ya. Wa bihi qara'a khalafun, dan ini adalah qiraat ulama khalaf. Kulluha, semuanya itu sab'iyun, sama termasuk sahih karena qiraat sab'a. Enggak apa-apa dijelasin aja ya. Ya kan ngaji tafsir. Kalau ngaji tafsir mah ya rahasia-rahasianya harus dijelasin, bukan lagi pidato, ini mah lagi ngaji serius. Ya kan, biar tahu ya. Ya walaupun cuma denger, mudah-mudahan nanti putra-putri kita, cucu-cucu kita menjadi ahli. Amin. Orang tuanya mah cuma dengerin, begitu pulang juga lupa. Tapi di hatinya ada cinta kepada ilmu. Siapa tahu putranya, cucunya, buyutnya nanti menjadi ahli ilmu. Masya Allah, luar biasa. Dah, begitu tuh. Lakin lan turasamu fil mushafi illa bisodi, tetapi tidak dijumpai di dalam Quran manapun yang ditulis dengan sin. Semuanya ditulisnya dengan sod Al-Quran itu. Walaupun madhab qiraat yang mana,
tetap dalam Al-Quran lafaz as-sirata ditulisnya dengan sod bukan dengan sin, walaupun asalnya apa? Sin. As-sirata, lafaz as-sirata ini yudakaru wa yu'annasu. Tuh baca kitab kuning tuh Pak, tulisannya sama tapi bacanya beda. Kalau yadkuru ingat berarti atau menceritakan, tapi kalau yudakaru lafaz siroto ini menjadi kalimat mudakar, wa yu'annasu bahkan terkadang menjadi kalimat muannas. Fatadkirul lughatan tamimin, ketika lafaz as-sirat dibaca mudakar maka itu menurut lisan Bani Tamim. Jadi Arab itu ada nama Bani Tamim, bahkan ada yang pindah ke Indonesia ya, Hamdan At-Tamim. Kenal dengan Hamdan At-Tamim? Nah itu keturunan Bani Tamim, ada marga At-Tamimi di sana tuh, Hamdan At-Tamim. Nah orang sono itu, cuman kalau di sono mah disebutnya Lugatul Arabi, kiroatnya kiroat Quran, di sini nyanyi dangdut, nggak apa-apa lah kan ya. Gitu. Itu Bani keturunan itu ya, Bani Tamim. Wa tanisu lughatul hijaji, adapun ketika dibaca muannas itu adalah dialeknya orang-orang Hijaz, tetapi semuanya maaf, tetapi semuanya tidak merubah kepada makna. Wa jumuhu, jamanya lafaz sirat surutun, siratun, siratani, surutun, ka kitabun, kitabani, kutubun, itu dibaca jamak. Al-mustaqim, tadi ada lafaz mustaqim. Lafaz mustaqim itu adalah tadi disebutkan jalan yang lurus, jalan yang tegak. Ismun fa'ilin min istiqamah, dari lafaz istaqama yastaqimu, fa'ilnya mustaqimun. Istaqama yastaqimu mustaqimun, maknanya apa? Istawa, lurus, tidak miring-miring, tidak bulak-belok, tidak akwijaj, itu tidak mencong-mencong. Wah lempeng si etama, waduh dia mah kalau jadi pemimpin juga mustaqim, artinya lurus, tidak bulak-belok, nggak bisa dikasih yang kesek-kesek, nggak bisa. Disebutnya siratal mustaqim, diibaratkan dengan jalan yang lurus. Nah, alladzina an'amta alaihim, yaitu yang kita minta itu hidayah yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat mereka. Yang dimaksud nikmat di sini adalah hidayah. Seperti mana? Seperti para nabi, para rasul, para wali, orang-orang syahid, dan para sholihin. Itu yang dimaksud. Al-in'amu isalul isani ilal ghair. Apa sih yang dimaksud nikmat? Nikmat itu adalah al-in'am isalul isan ilal ghair. Yang namanya anugerah itu sampainya suatu kebaikan kepada yang lain. Itu anugerah, itu nikmat. Jadi kalau kita bisa menyampaikan kebaikan kepada yang lain, itu apa namanya? Nikmat itu. Kalau kita mah nikmat tuh kalau dapat duit lah ya, makan nasi padang, nikmat katanya gitu ya. Tapi kalau rajin sholat nggak nyebut nikmat tuh, padahal itu nikmat sesungguhnya. Makanya kita kalau dengan orang pidato tuh, alhamdulillah kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Itu namanya nikmat hidayah dan taufik, nikmat sehat. Kita itu mikirnya nikmat itu kalau makan sate sama gulai. Nah, baru disebut apa? Nikmat. Padahal nikmat yang sejati adalah nikmat hidayah dan taufik ketika seseorang itu bisa sampai kepada kebaikan. Itu nikmat yang luar biasa. Nah, sampai kepada yang lain. Bisyartin ayakun dalikal ghairu minal uqala, yaitu dengan syarat yang sampai itu adalah kepada orang-orang yang berakal, yakni manusia. Nah, inilah yang diharapkan. Bahkan di dalam Quran dikatakan
fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Orang-orang yang diberikan nikmat itu adalah mereka, kita ini meminta agar bisa bersama dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat minan nabiyyin, yaitu para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang benar, wasyuhada, dan orang-orang yang wafat syahid, was-sholihin, dan orang-orang yang soleh. Ya, walaupun iman kita kulit bawang mah tebel lah ya, iman kita mah lebih tipis daripada apa? Kulit bawang. Ibadah jelek, dosa banyak, kan gitu ya. Tapi harapan mah pengen kita juga dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang soleh. Karena sejatinya manusia begitu, Pak. Ini orang nggak bener nih, mati mah pingin baik, betul? Ya sama lah. Di dunia juga kan ada orang yang usaha mah tidak mau, duit mah pengen tetap. Benar tidak? Hidupnya mah malas-malesan, tapi pengennya untung aja. Sama kayak kita, ibadah males, maksiat terus, mati mah pengen masuk surga. Makanya dalam Fatihah berdoanya itu apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya kalau baca Fatihah itu sekalian nawaitu berdoa ya, agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud adalah itu tuh, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Hum al-anbiya. Yang dimaksud orang-orang yang telah berikan nikmat itu adalah mereka para nabi. Khosotan, menurut sebagian ahli tafsir, khusus nabi. Sebagian ahli tafsir mengatakan waqila al-muradu bihim ashabu Musa wa Isa. Menurut sebagian ahli tafsir, orang-orang yang telah diberikan anugerah nikmat oleh Allah yang besar itu adalah sahabat-sahabat Nabi Musa dan sahabat-sahabat Nabi Isa. Karena perjuangannya Masya Allah berat luar biasa. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, betul? Galaknya minta ampun. Iya kan? Kita boro-boro bisa bertemu raja yang galak bengis seperti itu. Lah, baru sama istri aja kalah. Iya. Kata istri, ngapain ngaji melulu, ngapain kudu infak sedekah, mending beli kalung buat bini kan, sambil melotot. Kalah, boro-boro ketemu Fir'aun lah ya. Pantesan sahabat Nabi Musa ganjarannya besar sekali, karena mendampingi Rasulnya, mendampingi nabinya, berhadapan dengan raja yang bengal, raja yang bengis. Al-ajru biqadril masaqah. Gaji yang diberikan, upah yang ditunaikan tentu saja tergantung seberapa sulit pekerjaannya. Jangan pengen kerja ringan tapi upahnya gede, wah itu mah nggak bener lah ya. Nah ini ya, tuh para nabi atau sahabat Nabi Musa dan sahabat Nabi Isa. Wakilah at-tahrifu wa nas wa khadfi muta'allaqun an-ni'matu an'amtu liyu'addi nabil umum. Bahkan menurut sebagian ahli tafsir tidak disebutkan secara spesifik ini siapa. Dalam Qur'annya tidak disebutkan. Siratal ladzina, hanya begitu. Yaitu jalannya orang-orang. Tidak disebutkan oleh Allah apakah sahabat Nabi Musa, apakah sahabat Nabi Isa, ataukah sahabat-sahabat siapa. Tidak, tetapi Allah menyebutnya siratal ladzina, yaitu jalannya orang-orang. Kenapa begitu? Liyu'addina bil umumi, karena maksud Allah supaya lebih umum. Artinya nikmat itu tidak hanya diberikan kepada komunitas orang tertentu,
kepada kelompok tertentu, tetapi kepada siapa saja yang Allah menghendakinya untuk memberikan nikmat hidayah dan nikmat taufik. Mana buktinya? Ada pan anak Nabi tidak iman, ada? Namanya siapa? Kan'an. Kalau memang hidayah itu Allah berikan spesifik kepada Nabi dan keluarganya, Kan'an harus iman. Tapi malah melawan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ternyata hidayah itu bukan karena keluarga. Contoh, istrinya Nabi Lut, malah paling brengsek ya. Kata Nabi Lut, jangan pernah kalian ini menghidupkan LGBT. Oh gitu kan? Malah istrinya yang jadi germoknya. Coba, artinya hidayah itu tidak diberikan karena keluarga. Contoh lagi, paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi ketika mau meninggal dunia, pamannya Nabi berdoa, nyuruh syahadat, malah yang datang bukan hidayah tapi wahyu. Innaka la tahdi man ahbabta, innallaha yahdi may yasha. Muhammad, sekalipun itu pamanmu, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepadanya, karena Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Karena itu kita ini nggak tahu turunan siapa, tapi alhamdulillah kita mendapatkan hidayah. Nggak penting kita ini keturunan Fir'aun, apa Abu Jahal, apa keturunan Nabi, enggak lah, urusan itu embuh-lembuh. Yang penting Allah telah berikan hidayah taufik kepada kita dari mana saja jalannya, dan mudah-mudahan ke bawah mati yang disebut husnul khotimah. Karena dikatakan di sini waladhdallin, dan tidak sesat. Karena ada kan orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah, sudah diberikan kitab oleh Allah, tapi mereka setelah itu ingkar kepada kitabnya. Contoh mana? Nabi Musa meninggalkan kaum, meninggalkan kitab, tetapi setelah itu mereka memilih membuat satu organisasi dengan menisbatkan kepada satu tokoh yang bernama Yahuda. Maka keluarlah organisasi Yahudi yang kemudian menjadi agama Yahudi. Setelah Nabi Isa, orang-orang pun begitu, membuat satu kelompok, dinisbatkan kelompok itu kepada satu golongan, satu kampung yang bernama Nasoro. Maka mereka membuat jadi agama, disebutnya agama Nasrani. Semuanya asalnya inna nahnu muslimun, awalnya semua juga muslim. Bisa ya dikatakan dalam Quran, wa taqatta'u amrahum bainahum kullan ilaina raji'un. Mereka umat-umat terdahulu itu berpecah belah, bercerai-berai di dalam agama mereka. Kan Islam juga banyak tuh, macam-macam kan ya. Boleh saja. Yang penting jangan sampai bercerai-berai, bermusuhan. Karena tetap wa ilaina turja'un, kepada Allah pula mereka akan kembali. Siapa yang baik nanti dalam kehakiman Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang buruk nanti dalam kehakiman siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa nuknatul badali ifadatin ilal muttadina lisun yahudin wan nasara wallahu alam bisawab wal marji wal ma'abu. Sedangkan tempat kembali kita ya yang diharapkan oleh kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, wasallama tasliman katsira, dengan keselamatan yang banyak, daiman abada, terus menerus selamanya. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, dan cukuplah Allah yang menjadi wakil. Wala haula, tidak ada daya upaya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu kita semuanya
jangan bosan untuk memohon kepada Allah agar kita tetap diberikan hidayah taufik dari dunia sampai akhirat. Putra putri kita mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang kuat imannya, kuat Islamnya, bahkan bisa menaikkan derajat keluarganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Alhamdulillah surat Fatihah selesai 2 bulan. Ya 2 bulan kan karena 2 kali ketemu ya. Ya walaupun membahasnya ala kadarnya sesuai kemampuan saya. Mudah-mudahan bila ada kesalahan sudah pasti itu mah semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kebaikan itulah dari Allah. Mudah-mudahan menjadi bekal kita semua untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau ada umur panjang kita akan melanjutkan dengan surat Al-Baqarah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.